Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara pengembalian sisa hibah uang. Ini bisa terjadi pada saat kita menerima hibah uang tetapi terdapat sisa. Pengertiannya seperti ini. Eh, Pengembalian sisa hibah uang tergantung dari naskah perjanjian hibahnya. Ini merupakan catatan penting. Jadi, setiap naskah perjanjian hibah harus memuat informasi apabila terdapat sisa hibah, penyetorannya memakai mekanisme kembali ke pemberi hibah atau ke kas negara. Jadi, bagi satker yang ingin melakukan naskah perjanjian hibah uang, baik itu ke Pemda ataupun ke mana, itu harus ditentukan terlebih dahulu apabila ada hibah itu akan dikembalikan ke pemberi hibah atau dikembalikan ke kas negara. Ini harus tertulis di naskah perjanjian hibahnya. Kemudian cara pengembalian sisa hibahnya itu ada 3. Yang pertama itu sisa hibah dikembalikan ke pemberi hibah atau ke pendonor. Kemudian yang kedua adalah sisa hibah disetor ke kas negara. Kemudian yang ketiga adalah sisa hibah digunakan di tahun berikutnya. Nah, ini berdasarkan artikel yang dimuat di Jakarta 2 di link ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan sisa hibah uang yang dikembalikan ke pemberi hibah. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama adalah jika pengesahan pendapatan hibah dilakukan pada tahun berjalan dan sisa hibah pada tahun berjalan tersebut dikembalikan ke donor. Ini ke donor itu ke pemberi hibah ya. Di tahun yang sama, maka SP4HL, jadi Satker itu menggunakan SP4HL, surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung menggunakan akun sesuai dengan akun pendapatan hibahnya. Jadi kalau dikembalikan ke pemberi hibah, Satker ada satu proses lagi yaitu membuat SP4HL yang akan disampaikan ke KPPN setelah Satker itu melakukan pengembalian hibah tersebut ke donor. Kemudian ini ada beberapa cara yaitu dana hibah sudah dilakukan pengesahan. Jadi apabila dana hibahnya yang pendapatannya itu sudah dilakukan pengesahan, itu bagaimana sih pengembaliannya? Jadi yang pertama, Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor. Nah, ini. Kemudian penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian ke donor. Jadi pada saat dipengembalikan ke donornya. Contohnya seperti ini. Jadi Satker itu terima hibah 100, dibelanjakan 80, dikembalikan ke donor sebesar 20. Nah, SP2HL-nya itu belanjanya 80, kemudian pendapatannya 100, jadi sisa dananya ini 20. Jadi pendapatannya sama belanjanya itu sudah disahkan. Pendapatannya 100, belanjanya 80, sisa dananya 20. Kemudian, maka kementerian lembaga atau satker harus menerbitkan SP4HL sebesar 20. Letaknya itu bedanya di sini, dana hibah sudah dilakukan pengesahan. Jadi, hal ini sudah disahkan ke KPPN, yaitu hibah 100 dibelanjakan 80, jadi sisa 20 dan 20-nya itu dikembalikan ke donor, pemberi hibah maksudnya, maka KL harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp20. Itu kalau dana hibah disetor ke pemberi hibah dengan kondisi sudah dilakukan pengesahan. Bagaimana kalau belum dilakukan pengesahan hibahnya? Ini untuk dana hibah yang belum pernah disahkan hibahnya. Dalam pengajuan pengesahan SP2L, pendapatan dicatat sebesar netonya, yaitu pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan. Kemudian sisa dana kemudian disetor langsung kepada pemberi hibah. Kemudian transaksi pengembalian dana kepada pemberi hibah cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contohnya. Contohnya terimanya hibahnya itu 100, kemudian dibelanjakan 80, dikembalikan donor ke 20. Tapi hibah dan dibelanjakan ini belum dilakukan SP2L ke KPPN. Jadi ini masih
berada catatan di satkernya. Nah, kemudian maka SP2L yang diajukan itu hanya belanjanya 80, pendapatannya 80 saja. Ini neto langsung. Itu. Kemudian yang 20 yang dikembalikan ke donor tanpa melalui SP4HL, cukup diungkapkan dalam calak. Jadi bedanya yang sudah dilakukan pengesahan itu adalah kalau dia itu terima hibah 100 dibelanjakan 80 itu sudah disahkan di KPPN. Makanya sisa 20 yang disetor ke kas negara ke pendonor itu harus dibuatkan SP4HL. Karena apa? Karena si Satker sudah mengakui ini, disahkan pendapatannya 100 dan belanja 80, sisanya 20. Nah, 20 ini yang disetor ke donor berarti harus diterbitkan SP4HL biar nanti di sininya akan klop. Tapi kalau belum disahkan ya, hibahnya, belum disahkan pengesahannya, dia cukup 80. Nah, ini misalkan ini 80 klop, berarti yang 20 itu dikembalikan ke donor tanpa melalui SP4HL. Kenapa? Karena yang dicatat di KPPN pendapatannya itu cuma 80. Sedangkan belanjanya 80 berarti sudah klop. Nah, yang ini hanya dicatat di calak. Kalau yang tadi pendapatannya sudah dicatat KPPN 100, belanjanya 80, sisanya 20. Nah, kalau ini mau disetor ke daerah berarti harus dibuatkan SP4HL untuk mengklopkan pendapatan ini dikurangi dengan SP4HL. Jadi sekian pembahasan terkait dengan sisa hibah dikembalikan ke pemberi hibah. Untuk sisa hibah untuk disetor ke kas negara akan kita jelaskan di part kedua. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan terkait dengan pengembalian sisa hibah uang part kedua. Jadi catatan pentingnya adalah tetap pengembalian sisa hibah itu tergantung di naskah perjanjian hibahnya. Cara pengembalian sisa hibahnya ada di part pertama tadi sudah kita bahas terkait dengan sisa hibah dikembalikan ke pemberi hibah. Nah, ini juga berdasarkan artikel di KPPN Jakarta 2, dan yang kedua cara pengembalian sisa hibahnya adalah sisa hibah disetor ke kas negara. Nah, bagaimana sih cara pengembalian sisa hibah disetor ke kas negara? Ini disetor ke kas negara adalah khusus hibah langsung bentuk uang yang disetor ke kas negara. Satker tidak perlu membuat SP4HL untuk disahkan ke KPPN lagi. Jadi bedanya dengan yang part pertama yaitu terkait ke kas negara atau ke pemberi hibah itu butuhkan SP4HL, tapi kalau disetor ke kas negara tidak lagi membuat SP4HL. Nah, terbagi jadi dua, yaitu bagaimana caranya kita setor ke kas negara atas dana hibah yang sudah dilakukan pengesahan. Nah, ini. Yang pertama, sisa dana hibah disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi dengan SSPB via Simponi dengan menu billing non anggaran dengan kode akun 815131 sebagai penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan, dan menggunakan kode kementerian, kode eselon 1, dan kode Satker penerima hibah berkenaan. Sedangkan untuk keterangannya dapat diisi penyetoran sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun anggaran dan nomor register bla bla bla. Nah, ini disetornya ke kas negara ya menggunakan akun ini. Kemudian salinan bukti setoran tersebut akan disampaikan ke yang pertama di pengelolaan pembiayaan dan risiko di JPPR, yaitu di Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua KPPN mitra kerjanya, yang ketiga adalah kementerian atau lembaga yang bersangkutan, mungkin di eselon satunya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Satker itu terima hibah 100, dibelanjakan 80 dan disetorkan ke kas negara 20. Ini kasusnya ya. Nah, tetapi setelah diterbitkan SP2L yaitu belanjanya 80, pendapatannya 100. Jadi sudah di SP2L kan yaitu pendapatannya 100, jadi sisanya 20. Bagaimana dengan 20? Maka KL menyetor 20 ke bank persepsi dengan kode akun ini. Sudah sampai di situ tanpa menggunakan SP4HL. Ini untuk kasus dana hibahnya yang sudah disahkan
ke KPPN, yang dana hibah yang 100 ini dihasilkan ke KPPN dan disetor ke kas negara, yaitu cukup Satker melakukan penyetoran ke kas negara akun 8151131 dengan sisa dana Rp20. Ini contohnya. Kemudian bagaimana dengan dana hibahnya yang belum dilakukan pengesahan? Nah, maka pengajuan SP2L-nya pendapatan dicatat sebesar netonya. Kemudian sisa dana hibah disetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Simponi via Simponi menu billing Kementerian Lembaga dengan kode akun 425997 sebagai pendapatan dari hibah yang belum disahkan dan menggunakan kode kementerian, kode eselon 1 dan kode Satker penerima hibah berkenaan. Sedangkan untuk keterangannya dapat diisi penyetoran sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun sekian, nomor register sekian. Kemudian yang ketiga, salinan bukti setor SPP akan disampaikan ke yang pertama DJ PPR, DJ Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, KPPN Mitra Kerjanya, dan Kementerian Lembaga yang bersangkutan. Ini contohnya seperti ini. Jadi terima hibah 100, dibelanjakan 80, disetor ke kas negara. Tetapi kasus yang ini, SP2L yang diajukan itu hanya pendapatannya 80 dan belanjanya 80. Jadi kemudian yang 20 disetor ke Bank Persepsi. Jadi perbedaannya adalah untuk yang sudah disahkan itu kode satkernya 81 kode akunnya 8151131. Tetapi untuk kasus yang belum disahkan, hibahnya belum disahkan full, sisanya itu disetorkan lewat akun 425997. Itu bedanya apabila disetorkan ke kas negara, tetapi dia tidak membutuhkan SP4HL lagi. Jadi saya ulangi lagi, untuk perbedaannya adalah yang sudah disahkan itu disetor menggunakan akun 815131. Kemudian tapi kalau untuk yang belum disahkan, disetornya itu 425997. Sekian penjelasan dari kami terkait dengan pengembalian sisa hibah yang disetor ke kas negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita bahas lagi terkait dengan pengembalian sisa hibah uang. Yang kemarin kita sudah bahas di pengembalian sisa hibah dikembalikan ke pemberi hibah, kemudian sisa hibah disetor ke kas negara, dan yang ketiga ini yaitu sisa hibah digunakan di tahun berikutnya. Jadi disclaimer sebelumnya ini semua berdasarkan dengan artikel yang saya kutip di KPPN Jakarta 2. Untuk yang part ketiga yang terakhir yaitu sisa hibah digunakan di tahun berikutnya, itu bagaimana sih? Nah ini kronologisnya yaitu seperti ini. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA KL tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. Jadi sisa ini kalau memang di NPHD itu berlaku 2 tahun, berarti dia bisa dilajukan penambahan pagu DIPA untuk hibah di tahun berikutnya. Kemudian penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan. Jadi misalkan ini di akhir tahun 2024 sisa hibahnya itu 20 juta dan memang hibahnya itu memang di NPHD-nya itu untuk 2 tahun, berarti yang 20 juta itu bisa ditambahkan pagu untuk di tahun berikutnya. Kemudian Kementerian Lembaga harus mengajukan revisi DIPA untuk tahun berikutnya maksimal sebesar sisa hibah tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dipakai tentunya. Kemudian untuk pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa bun yang bersifat tahun jamak, pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa bun tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kelima, SP4HL yang pengesahan anggaran hibahnya dilakukan antara tahun anggaran yang lalu, TAYL dengan TAB harus dibedakan dalam penggunaan akunnya. Misalkan seperti ini. Jika pengesahan pendapatan hibah dilakukan di tahun 2019, sedangkan sisa pada akhir tahun 2020,
sebesar 750 dan dikembalikan ke donor. Ini dikembalikan ke donor, maka SP4HL-nya menggunakan akun 311911. Kemudian, jika pengusahaan pendapatan hibah dilakukan 2020, sedangkan sisa hibah pada tahun 2020 sebesar 750 dikembalikan ke donor, maka SP4HL-nya menggunakan akun 43 kembali ke posisi pada saat menerima pendapatannya. Jadi, ini beberapa pengertian bagaimana sih kita mempunyai sisa hibah yang akan digunakan tahun berikutnya. Itu hanya berbeda pada saat kita melakukan penyetoran ke donor untuk yang tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan. Kalau tahun anggaran yang lalu bisa disetorkan menggunakan 311911. Kalau tahun berjalan berarti menggunakan akun 43. Ini tahun lalu dan tahun berjalannya itu berdasarkan pendapatan hibahnya ya. Nah, ini sekian penjelasan kami terkait dengan sisa hibah yang digunakan tahun berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.